dugaan penipuan dalam seleksi calon siswa, CASIS, Polri yang menyeret oknum anggota Polres Takalar, Aibda Israil, kini semakin meluas. Setelah sebelumnya seorang warga Galesong melapor, kini muncul korban kedua dari Kabupaten Lu Utara dengan kerugian 962 juta rupiah. Korban terbaru, seorang pria berinisial Restu asal Lu Utara, mengungkapkan kekecewaannya melalui sebuah unggahan video yang kini mencuat di media sosial. Restu mengaku telah diperdaya oleh Aibda Israil dengan janji bahwa anaknya akan diloloskan menjadi anggota Polri melalui jalur kuota khusus. Tidak tanggung-tanggung, Restu mengaku telah mengirimkan uang total sebesar 962 juta rupiah melalui 40 kali transaksi transfer ke rekening oknum tersebut. Kami dimintai uang sebanyak 40 kali transferan ke rekening Aibda Israil. Anak kami dijanjikan kuota khusus masuk CASIS Polri dengan harga hampir 1 miliar rupiah, ujar R dikutip dari unggahannya pada Rabu 7 Januari. Dalam video tersebut, Restu secara terbuka meminta perlindungan dan keadilan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar pelaku segera ditangkap. Menanggapi hal tersebut, PLT Kasih Humas Polres Takalar, AKP Muhammad Rizal, menegaskan komitmen pihaknya untuk memproses hukum Aibda Israil. Saat ini, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada oknum tersebut sebanyak 2 kali. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan sekaligus menandai dimulainya babak baru kepelatihan tim Merah Putih. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa penunjukan Hartman didasarkan pada rekam jejak internasional yang kuat. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ragam rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini, tulis PSSI dilansir dari laman resminya, Senin 5 Januari. Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pencapaian langka di level global. Ia tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang mampu membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA. Bersama timnas putri Kanada, Hartman tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mengukir prestasi dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada Olimpiade 2012 dan 2016. Di sektor putra, Hartman mencatat sejarah saat mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia Qatar 2022, mengakhiri penantian selama 36 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Makassar mencatat kinerja tinggi layanan administrasi kependudukan sepanjang tahun 2025. Salah satu capaian terbesar adalah percetakan 136.047 keping KTP elektronik, KTPL, mencerminkan tingginya kebutuhan dokumen identitas warga di tengah dinamika mobilitas penduduk perkotaan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhatim, mengatakan ribuan warga dilayani setiap hari melalui berbagai jenis layanan kependudukan, mulai dari pendaftaran penduduk baru hingga pencatatan sipil berbasis digital. Sepanjang 2025, pelayanan administrasi kependudukan berjalan sangat masif dan konsisten. Ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat serta peran strategis Disdukcapil sebagai garda terdepan pelayanan dasar, ujar Hatim, Selasa 6 Januari. Selain percetakan KTPL, Disdukcapil Makassar juga mencatat 22.247 pemohon perekaman KTPL dan 2.648 pendaftaran penduduk baru dengan nomor induk kependudukan, NIK, baru. Di sektor layanan keluarga, tercatat 131.973 dokumen kartu keluarga,
KK, berbasis tanda tangan elektronik, TTE, dan 50.564 kartu identitas anak, KIA, yang diterbitkan sepanjang tahun. Pemenuhan dokumen kependudukan, termasuk KIA, menjadi bagian dari komitmen kami memastikan hak identitas warga sejak usia dini. Kecamatan Tamalate dengan jumlah 97 kasus. Kemudian Panakukang 89 kasus. Yang ketiga adalah Tamalate 97. Talo, ya, oke. Kita lihat Talo di sini dengan 63 kasus. Jadi kita lihat ini luar wilayah Kota Makassar juga ada 31 kasus. Jadi kita lihat perbandingannya, yang biru adalah tahun 2024 dan yang merah adalah 2025. Yang jauh banyaknya itu adalah Manggala ya. Yang pertambahannya dari 34 menjadi 61 kasus. Ya, luar wilayah juga baru ada, dulu enggak ada Ya, iya. Jadi kita lihat di sini, makanya kenapa kami terlambat rilis, karena kami mau lengkapi semuanya ini. Jadi semuanya data kami sudah kami periksa baik-baik dan kita sudah membuat rangkuman-rangkumannya. Kita lihat inilah data kasus berdasarkan usia. Ya, usia.